SJW original itu bahkan nggak tahu. Banyak nih perempuan di luar sana yang memilih untuk nggak bekerja. Karena saya yang dijadikan ketua kelompok itu, jadi saya yang bicara. Halo, saya Ligwina Hananto. Selamat datang di Uang Perempuan. Ini adalah The Interview, di mana aku ngobrol dengan banyak perempuan-perempuan di berbagai profesi sehingga kita bisa belajar banyak dari mereka. Tamu kali ini spesial banget, Ibu Saparina Sadli. Ibu Sap, Ibu tuh profesinya sebenarnya apa sih, Bu? Saya pernah sekolah menjadi psikolog. Jadi kalau ditanya profesi saya sebetulnya psikolog, tapi saya itu di dalam psikologi lebih banyak mengajar. Jadi dosen ya Ibu? Jadi dosen. Jadi dasar awalnya Ibu jadi dosen. Tapi aku kenalnya Ibu Sap itu terutama sebagai ketua pertama dari Komnas Perempuan, sehingga di kepala aku nih, Ibu itu social justice warrior yang original SJW loh Bu. Bener nggak Bu? Saya baru hari ini dengar istilah itu, jadi saya nggak tahu. Jadi Ibu nggak tahu. Jadi orang yang aku anggap SJW original itu bahkan nggak tahu istilah SJW ini Bu. Jadi social justice warrior Bu, SJW itu adalah orang yang memperjuangkan keadilan sosial. Di kasus ini berarti untuk perempuan. Apakah Ibu pernah menganggap diri Ibu sebagai aktivis gitu Bu? Di bidang psikologi ada psikolog-psikolog yang mengembangkan diri dalam bidang itu dan menulis buku-buku berjudul Psychology of Women. Di dalam psikologi perkembangan, gender identity itu dimulai waktu anak umurnya 2 atau 3 tahun. Waktu dia bilang, saya kan cowok, aku nggak mau ngamain kamu, kamu kan cewek. Gender itu sebetulnya menunjukkan orang itu bukan hanya makhluk biologis, tapi makhluk bio, psiko, sosio, kultural. Mereka tuh nggak tahu ya, nggak suka sama feminis karena mereka mungkin menganggap feminis itu adalah membenci laki-laki. Itu kan salah. Padahal nggak begitu. Nggak begitu. Ya. Berarti ketidakpahaman aja, salah paham aja yang perlu kita luruskan. Oke, Bu, aku selalu sangat respect sama apa yang sudah dikerjakan Komnas Perempuan selama ini, dan Ibu adalah ketua pertamanya. Apa sih yang waktu itu terjadi sampai akhirnya berdirilah Komnas Perempuan dan Ibu jadi ketua pertamanya? Sebetulnya yang jadi masalah adalah kerusuhan 98 yang kemudian menimbulkan adanya perkosaan. Dan waktu itu peran Ibu sebagai ketua Komnas Perempuan yang pertama apa Bu waktu itu? Karena Pak Habibie di antara begitu banyak perempuan, ya karena saya yang dijadikan ketua kelompok itu, jadi saya yang bicara kan. Jadi waktu dia menyetujui usulan kita antara lain adalah mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dia bilang saya yang harus jadi ketuanya. Itu waktu saja itu, sebetulnya. Yang Ibu kerjakan terutama apa Bu? Membentuk modelnya, karena ini pertama kali kan bikin Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi waktu saya menjadi ketua sebetulnya kita masih mencari, belum memberi bentuk, masih mencari. Jadi setahun pertama itu terutama adalah membuat fondasi. Jadi saya hanya mau 1 tahun ya, karena saya masih repot juga. Nah kemudian diganti oleh Ibu Kemala Chandra Kirana. Nah dia sebetulnya yang beri bentuk pada Komnas Ibu Kemala yang melanjutkan itu yang memberi bentuk. Jadi artinya waktu saya meninggalkan Komnas itu sebetulnya Komnas ya masih mencari. Sekarang sih sudah, aku nggak tahu lagi sekarang Komnas kayak gimana. Oke, Bu, waktu perempuan ingin membuat kegiatan sosial, banyak berkontribusi di sisi sosial seperti yang Ibu lakukan, bagaimana cara fundraisingnya untuk fundingnya? Kan untuk kegiatan sosial kan pasti membutuhkan dana ya. Kalau Ibu pernah bilang sama aku, Ibu nggak ngurusin keuangannya, tapi ada rekan-rekan Ibu yang membantu. Iya, kalau pengalaman saya pribadi, waktu saya mendirikan, suruh menjadi ketua kajian wanita itu kan Ford Foundation yang kemudian menyediakan beasiswanya untuk mahasiswa bisa. Jadi saya tidak mencari, saya ditawarin. Nah waktu Komnas Perempuan, kita sama sekali nggak punya uang ya. Tetapi ada saja kelompok seperti waktu itu Ford Foundation juga punya memberi
sumbangan gitu ya. Tetapi memang keuangannya tidak seperti sekarang sudah dialokasikan, tidak. Waktu zaman saya tidak. Apa yang Ibu suka dari kegiatan sosial yang udah Ibu kerjakan selama ini? Ya saya merasa belajar banyak ya. Belajar karena saya tadinya kan dosen. Ya. Jadi beralih profesi Bu, dari dosen lalu ada di kegiatan sosial yang lebih luas. Bukan, saya tetap dosen, menjadi dosen, tetapi saya tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan sosial yang juga saya lakukan itu. Pertanyaan terakhir aku ya Bu ya, kalau banyak nih perempuan di luar sana yang memilih untuk nggak bekerja, tapi ingin mengisi hari-harinya itu dengan banyak kegiatan sosial. Kalau untuk perempuan-perempuan muda di luar sana yang aku mau bikin kegiatan sosial, bikin gerakan sosial, menurut Ibu apa yang penting untuk pertama dia lakukan? Banyak bantuin ya Bu ya, kalau Ibu ya? Itu pertanyaan untuk saya susah ya, karena saya tidak memilih sebetulnya. Tadinya kan Ibu mengikuti jalan hidup ya Bu ya? Jadi kebetulan saja gitu loh. Tapi kan Ibu pernah bilang sama aku, banyak sekali teman yang bantu. Jadi setiap kali Ibu dapat tugas apa, teman-teman langsung pada bantuin. Selalu begitu ya Bu ya? Jadi waktu umpamanya tentang Komisi Nasional itu ya, waktu itu kan Smita itu kan ahli politik. Ya. Saben hari ke sini ya itu sampai bikin surat kemana-mana. Jadi saya tuh sebetulnya lebih diajak sebetulnya. Nah mungkin karena saya tertua di antara mereka, saya dijadikan ketuanya gitu ya. Tetapi sebetulnya saya lebih karena diajak. Baik, artinya membangun network dari muda itu penting ya Bu, supaya pada saat kita punya kegiatan sosial yang penting, teman-teman kita juga banyak dan semuanya ikut saling bantu. Tapi pengalaman aku kalau bikin sosial kalau saya sih menganggap anak-anak muda itu sangat aktif di mana-mana, dan mereka ada yang karena kenal saya, ada juga yang karena mantan mahasiswa saya. Ya karena saya punya kantor itu yang terbuka untuk siapapun juga. Jadi kantor Ibu tuh dulu jadi program tempat organisasi-organisasi bertemu. Pada waktu 98 kantor itu menjadi pusat tanpa saya bisa menolak gitu ya. Terima kasih ya Ibu udah gabung ngobrol di Uang Perempuan. Itu tadi teman-teman obrolan kami dengan Ibu Saparina Sadli. Tentu saja ini akan jadi pembelajaran buat kita semua, untuk kamu yang berminat untuk melakukan kegiatan sosial, mewujudkan sebuah gerakan sosial. Ada banyak poin-poin yang kita dapatkan dari Ibu Saparina Sadli. Di antaranya adalah ayo kembangkan networkmu selagi muda, dan pada saat kamu punya gerakan sosial, networkmu inilah yang akan menjadi teman-teman yang memanjangkan tangannya untuk membantu kamu. Saya Ligwina Hananto untuk Uang Perempuan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.